Tuhan, Bang. Kalian penyembah dewa. Bu, kalau Tuhan itu Bu, itu dia umum Bu. Enggak, begini Bang. Itu umum Ibu. Bang, bahasa Arab Tuhan itu artinya ilah. Siapa nama ilahmu? Siapa nama Tuhanmu? Allah. Kan gitu. Iya. Kalau Tuhan, orang Inggris menyebut God. Tapi kalau bahasa Yunani, Tuhan itu arkontas. Sementara Theos itu dewa, Bang. Makanya coba ya. Ini Bang ya. Oke, kita buka di sini Bang. Nih, sebentar. Oke nih ya. Nah ini Bang, saya tunjukkan ya Bang ya. Abang buka silakan di dalam. Nih, Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita lihat ke bahasa Greeknya Bang. Nah, bahasa Greeknya ini Bang, bentar. Nih, bahasa Greeknya ini Bang. Nih, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Theos. Theos itu tadi kan udah saya bilang. Theos bahasa Yunaninya dewa Bang. Kenapa bisa jadi Allah Bang? Nah, berarti Ibu menganggap Nabi Muhammad itu dewa dong, kan sama-sama utusan Allah. Loh Bang, lucu Bang. Nah, Nabi Muhammad utusan, bukan Allah. Tapi di sini Iya. dikatakan, coba Abang baca, Yohanes 1 nomor 1 di sana dikatakan utusan. Pada mulanya Yesus. adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Nabi Muhammad bukan Allah. iya Bu, kan Yesus kan sama-sama utusan Allah. Berarti Ibu, Oh, jadi kamu mengakui Yesus itu adalah utusan? ya kan Yesus sendiri mengatakan. Saya sudah mengatakan dari semalam loh Bu. Berarti Yesus bukan Tuhan? Tapi Yesus itu spesial bagi kami orang Katolik. Makanya kami menganggap Yesus Tuhan atau manusia atau utusan? Enggak, gini aja deh makanya Bang. kami mengimani Yesus Tritunggal Tuhan tadi atau Ibu. utusan? Itu aja, Utusan, Yesus Tuhan atau tetapi utusan? Ibu, utusan, tetapi ada kantanku itu tetapi loh Ibu. Nah, kalau Ibu mengatakan dewa Bu, berarti Ibu beranggapan Nabi Muhammad juga dewa Bu. Bang, kalau utusan itu bukan Tuhan, Bang. Tapi kalian yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Di dalam Yohanes 13 nomor 13. Benar, kau katakan aku guru dan Tuhan. Sebab memang aku guru dan Tuhan. Sementara di situ bukan merujuk kepada Theos, tetapi Kurios. Yang merujuk kepada Tuhan. Dan kami tidak pernah mengatakan Nabi Muhammad Tuhan. Nabi Muhammad itu utusan. Nah, dalam bahasa Arab Sama-sama utusan kan? Sahabat, sebentar. Kalau begitu, Yesus dikatakan apostolos, yang artinya utusan. Kalau di dalam bahasa Arab artinya nabi dan rasul. Rasul itu adalah utusan Allah, bukan Theos. Theos itu dewa. Dewa itu disembah. Sementara utusan tidak pernah disembah. Nabi dan rasul tidak pernah disembah. Paham? Siapa yang bilang kalau Nabi Muhammad itu Theos? Theos itu dia yang disembah Bang, berhala, dewa tuh. Nah sementara Nabi Muhammad Nabi, Rasul, artinya utusan Allah untuk menyampaikan firman. Iya Bu, sama Bu. Nah, terus Kami kenapa juga kau mengatakan Nabi mengakui Muhammad Yesus. Theos? Iya kan Ibu kan tadi bilang Yesus itu Yesus utusan kan, terus Ibu bilang Yesus itu berarti Yesus itu dewa. Nah berarti Aduh, Ibu kau juga nggak mengatakan ngerti. Aduh, nggak masuk lah. Ya Allah, ya Robbi, ternyata nggak masuk. Kau yang mengatakan Allah itu dalam bahasa Yunaninya Theos. Saya bilang, Theos itu bukan Allah, tapi Theos itu dewa. Kok jadi lari ke Nabi Muhammad Theos? Kan kau yang mengatakan Allah itu dalam bahasa Yunaninya apa? Kau yang mengatakan Theos. Saya bilang Theos itu bahasa Yunaninya artinya dewa. Gimana saya katakan
Utusan itu adalah dewa. Dewa itu disembah. Tengok agama Hindu Buddha. Mereka menyembah dewa. Dewa ini, dewa itu. Tuhan mereka itu. Kalau Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul. Tidak pernah Nabi dan Rasul itu disembah. Tapi dimuliakan. Karena mereka utusan Allah. Itu. Abang kok jadi nggak nyambung? Kok jadi nggak nyambung kita sih, Bang? Nyambung, Bu. Ibu yang nggak Nyambung paham. apa ketika abang mengatakan Allah itu adalah Theos? Itu yang saya bantah. Ternyata Theos itu adalah dewa. Kalian penyembah dewa. Kalian penyembah Theos. Bukan penyembah Allah. Karena saya tadi minta akar kata alfabet di Yunani, alfabet Yunani, itu kata Allah itu akar katanya dari mana? Kamu nggak bisa nunjukkan, Bang. Kok lari ke Nabi Muhammad Theos? Ya kan saya sudah bilang tadi, Bu. Kalau untuk bahasa-bahasa mungkin saya kurang paham. Ya karena Ibu kalau kurang memaksa saya, ya udah. paham, jangan membuat suatu narasi yang seolah-olah ujungnya Anda akan jadi menghujat. Anda mengatakan berarti Nabi Muhammad Theos dong. Sejak kapan? Ya kan Ibu kan bilang Yesus itu kan utusan. Ya kan? Ya, sama-sama utusan. Nah, Ya. Nah, berarti tadi Ibu sendiri berarti Yesus itu dewa. Beda Ibu Allah sama Yesus, ya. aduh, tahu yang mengatakan Allah itu adalah Theos. Gimana sih? Tahu kan yang mengatakan Allah di dalam bahasa Yunani itu adalah Theos. Maka saya tadi tunjukkan data, ternyata Theos itu bukan Allah tetapi dewa. Saya tidak merujuk kepada Yesus adalah Theos. Saya tidak merujuk bahwa Yesus adalah Theos karena Anda sendiri yang mengatakan Allah itu dalam bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Yahweh. Makanya saya tanya, akar kata bahasa Ibraninya Allah itu apa? Saya tidak tahu. Kalau bahasa Yunaninya akar katanya apa? Saya juga tidak tahu. Tapi yang saya tahu, dalam bahasa Yunani Allah itu adalah Theos. Makanya saya tunjukkan, Abang Ebit, Theos itu kalau ditranslitkan ke Indonesia adalah dewa. Bukan Allah, karena Allah itu adalah nama, bukan generik. Sementara Theos itu adalah generic name, gelar. Bukan nama, bukan proper. Itu. Masa dari situ abang gak paham sih? Kita dari tadi diskusi loh. Abang yang sedikit, Tahu, yang Bu. sedikit Berarti di sini saya tahu nih Ibu jujur aja nih, saya sudah masuk dalam jebakan Ibu nih. Karena Ibu sudah masuk dalam jebakan Ibu sendiri. Kenapa saya masuk jebakan Ya, itu? karena dari awal kan saya sudah mengatakan kalau belajar bahasa-bahasa mungkin saya kurang paham, tapi Ibu memaksa Saya untuk tidak masuk bilang, itu. Anda harus memahami. Tadi Anda sendiri yang mengatakan, ya, telinga saya masih baik loh Bang Ebit. Allah dalam bahasa Yunani, Allah dalam bahasa Yunani itu adalah Theos. Maka saya tunjukkan Theos itu dalam bahasa Indonesia, dari bahasa Yunani artinya dewa, bukan Allah. Itu yang saya bilang kok jebakan. Saya tidak memaksa dan memperpanjang Anda tidak mengetahui bahasa Yunani Ibrani. Cuman dari statement Anda sendiri yang mengatakan Allah itu adalah Theos. Itu yang nggak saya terima. Karena Allah itu dalam bahasa Arab itu nama Tuhan. Bukan gelar. Kalau gelar itu ilah. Makanya Islam itu tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Paham? Ilah itu artinya Tuhan. Sementara Allah itu artinya itu adalah nama. Itu yang saya tadi tegaskan. Allah dalam bahasa Yunani bukan Theos, Abang. Theos itu dewa. Tadi saya bilang begitu. Abang yang tidak apa. Itu loh, Bang. Paham ya, Bang Ebit ya? Anda kalau tidak paham, saya tidak memaksa. Cuman masalahnya, Anda tadi yang mengatakan Allah dalam bahasa Yunani itu adalah Theos. Saya tidak terima. Theos itu gelar. Dewa artinya. Loh, otak merdeka. Ya, selamat pagi kakak. Pagi, kau udah merdeka kau, otak kau. Udah lah kakak. Ini
Lah, kalau diturunkan Lah, dia. nggak kayak beginilah si Ebit. Kayak begitu. Asal di rumah saja ya. Ketika dia sudah tidak apa, langsung lompat dia. Aku udah yakin akan lompat ini. Betul juga lompat dia. Gara-gara datang mungkin aku ya kakak ya. Turun laku ah. Kau sih entah kau buat otak merdeka, maunya kau buat otak sengklek. Enggak. Dia langsung terintimidasi. Pasti ini menyerang aku ini. Oten ini pikirnya dalam hatinya. Enggak membantu aku ini. Merdeka. Cemana orang kayak begitu otak? Bingung aku loh. Iya, santai aku pasti oten-oten pada ini enggak nyaman. Entahlah. Tapi kakak, memang betul di Alkitab LA itu Allah itu bukan nama kakak. Dia nggak pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu yang jadi salah kan? Salah kan? Iya, jadi harusnya dia nggak boleh ngomong ini terjemahan bahasa Indonesia. Harusnya dia bilang ini terjemahan bahasa Oten. Itu. Nah, kalau KBBI kan sudah mengatakan Allah itu nama Tuhan sesembahan Muslim itu dalam bahasa Arab. Iya. Tapi kita udah berbusa-busa pun menerangkan ini Oten-Oten yang ini kau nggak juga terima sedih atau kenapa nggak sadar kau? Maksudku mereka kayaknya nggak terima. Pokoknya Allah itu gelar. Ya gitu kayaknya. Kan? Nggak mau tahu dia apa penjelasan kita. Karena mereka nggak mau belajar loh. Mungkin mereka nggak ikhlas kan di pembukaan undang-undang dasar kan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak ya apa sih? Hak segala bangsa. Allah Tuhan yang Maha Kuasa telah mengaruniakan kemerdekaan itu gitu kan. Diberkati kau Bang Ferry. Ya kita ada pemberkatan juga otak. Enak aja perpuluhan ada di gereja kita nggak boleh ada pemberkatan. Iya. Pemberkatan. Betul itu. Harus didukung dong. Iya. Apalagi ini mau mencerdaskan Oten ini. Kalau ada yang ngasih diberkati. Nah, tapi kalau kayak Bang Ferry dia ngasih lagi. Tadi dia Bang Ferry. Kalau dia ngasih lagi istrinya, diberkati istrimu. Kalau dia ngasih lagi anak-anaknya. Kalau dia ngasih lagi, apalagi kalau Paus, sampailah kepada Nabi Daud. Begitu kalau kami pemberkatan. Jangan hanya gereja-gereja saja. Akan semakin bertambah berkat Tuhan katanya. Tapi pas ditengok jemaatnya pada miskin semua. Pendetanya, turunlah dia dari Pajero, pakailah dia jas. Tidak, padahal itu berbunyi diberkati istrimu Bang Ferry. Nah, kayak begitu kami otak merdeka kan. Kalau ditambah lagi ke anak-anaknya. Nah, terus pendetanya itu pas turun dia dari Pajero, itu tuh teriak itu mobilnya. Tahu kok apa bunyinya? Otak. Kamu tahu apa bunyinya? Hah? Mau tahu kau? Bunyinya Utang belum lunas katanya. Bukan. Uang jemaat. Ah, gitu. Bunyi duitnya itu. Uang jemaat. Itu ditambah tadi Bang Ferry itu anakmu itu istrimu dengan dirimu Bang Ferry. Tapi belum anak-anakmu Bang, belum. Tapi kalau sudah lewat paus itu sampai kepada Nabi Daud, terus kau akan dinyanyikan sebuah lagu yang sudah diajar oleh itu Faruk Bapak di atas segala Bapak Dalle. Sudah diajar. Iya. Ini apa ya? Ini apa itu Bang Greg? Aku lupa loh. Ada lagunya itu Faruk. Kalau dapat pemberkatan panjang, belum punya anak bunda. Mana tahu Bang, ada pemberkatan langsung. Datang istri kan. Abang, Dedek, udah garis 2. Gitu loh Bang. Ya Bang? Aduh. Kasih pausnya Bang Ferry. Oh, itu pemberkatannya sampai kepada Daud. Itu lama, setengah jam Bang Greg. Setengah jam itu. Kalau ada yang seperti itu setengah jam. Setengah jam. Bahaya. Aduh, ya Allah ya Robi. Mana nih? Kok Oten kan kau? Otak? Hah? Kok Oten kan? Tapi Oten bidat aku katanya. Cuman ya, layaknya aku di sini bidat.
Oten Syariah. Mungkin ya. Itulah hotel syariah. Karena nggak aku bilang Yesus Maha Kuasa, dibilanglah aku bidat. Bidatnya ini ada. Oh. Jadi kau apa? Kau belajar makrifat? Makrifat. Bahasamu tinggi kali. Menggumi dulu bahasamu. Bang Greg kasih tahu makrifat itu apa, Bang Greg? Bahasa malaikat kau bikin. Diberkati kau Bang Zombie. Diberkati anakmu. Kayak gitu. Semoga berkah melimpah, bertumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan. Amin. Wah, udah muslim karismatik ntar lagi nih kau ini. Loh, saya memang dari karismatik. Sekarang jadi muslim ya. Gereja Betel Indonesia Mawar Saron. Iya. Saya belajar dulu dari ibu gembala saya. Kalau ada berkat banyak datang, didekati, disanjung, biar berkat itu makin bertambah. Iya. Ya, betul. Makin bertambah. Nah, kalau ada saudara-saudara kita memberikan berkatnya, kita harus memberkati. Iya kan? Anaknya, istrinya, neneknya punya nenek, neneknya punya nenek, punya nenek. Iya kan? Nanti kalau ada yang besar, cucunya, cicitnya, iya kan? Sampai kepada Nabi Daud. Kalau mau sampai kepada Nabi Ismail, itu yang lewat anak singa. Kalau mau sampai kepada Nabi Adam, itu langsung singanya. Nah, begitu. Pemberkatan ini jarang-jarang, Otak. Jarang-jarang. Apalagi kalau pemberkatan dari ibu gembala yang sangat disukai oleh Oten. Oten tuh cinta kali sama saya. Jadi dulu udah pernah bahasa roh. Aku udah pernah. Sekarang bara. Hei, bara. Sudah pernah. Serius? Iyalah. Ya kan? Kan begitu kan? Kalau di karismatik itu kan mulailah bertopak kan. Kayak gitulah itu. Aku nggak bisa loh. Apa ini orang ini ngomong apa? Pikirku kan nggak bisa aku. Mau aku buat nggak usah lah teh. Buat pikir nggak bisa aku. Makanya aku lari ujung-ujungnya ke HKBP juga aku. Tahu kau Otak? Pertama kali aku kan masuk, mamaku kan gereja di GPDI. GPDI tidak ada bahasa roh. Nah, aku masuklah ke karismatik, ke Mawar Saron. Jadi kan itu kan penyembahannya kan mulai dari begini. Itu kan biasanya kan lagu kayak kebanyakan ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Kan biasa gitu kan. Baru datanglah nanti kan ibu gembalanya kan ngomong, serahkan semua kepada Tuhan. Semua masalahmu, bebanmu, kata kayak gitu. Nah, di sebelahku itu ibu-ibu. Dia menangis. Yesus. Aku berpikir begini, sungguh beratlah masalahmu, Bu. Ya kayak begitu. Sungguh beratlah masalahmu. Entah utang pinjol, entah suaminya yang berjudi, entah suaminya pemabuk, entah cewek. Nggak tahu aku. Tapi intinya nangis sekali dia. Nah, selesai saya penyembahan, dia langsung diam. Dia hapus air matanya. Dia duduk lagi. Dia tengok. Aku bilang begini, yang sadarnya ini atau gimana? Sampai duduk loh dia. Ngeri kali loh. Ngeri kali jinnya tuh. Memang Otak. Aku nengoknya, dia pasti sampingku sampai kursinya itu jatuh karena dia tiba-tiba terduduk menangis dia. Sampai aku bilang begini, wih, Bu, yang ngeri kali lah masalahmu ya. Sampai seperti ini masalahmu. Ternyata berapa bulan kemudian suaminya kawin sama orang Jawa. Pantaslah berat beban hidupmu. Aduh, ya Allah. Aku ya kalau TikTok ini ada di zaman dahulu, di zamanku itu, Otak, aku akan berpikir begini. Sungguh botol lah aku ini. Ini yang tirungkat ya Bang Greg ya, antirungkat ya. Antirungkat. Aman. Nah, oke. Botol aku nih, bodoh. Ya, aku sempat ngomong sama Ito Faruk, aku bilang begini, Ito, seandainya ya kita masih Kristen,
Diskusi lah kita sama Bang Zuma, sama Unirifa, sama yang lain. Cemana lah kebotolan kita nih? Wih, nggak tahu lah itu. Kita membela yang betul-betul yang kita sudah tahu, ternyata yang kita bela itu bukan ajaran yang sesungguhnya. Iya, ngeri. Tapi gini loh Kak Nora. Ternyata ya kan, menurut pendeta ada dari Yunani sana ya kan. Ternyata dalam pelayanannya ada kan roh jahat yang istilahnya diusir dari seseorang jemaatnya. Ya, Berbahasa itu dia, berbahasa roh itu. iya. Apalagi KKR. Apalagi KKR kan? Iyalah di KKR biasanya. Wih, ngeri tuh. Nah, ini yang saya bertanya ini begini. Ternyata mereka bekerja sama dengan iblis. Ya, sepertinya ada sebagian mungkin kayak gitu. Mungkin aku sih masih baik lah aku ya. Sebagian mungkin benaran, sebagian mungkin ada yang bekerja sama dengan sibilosis. Iyalah. Tiba-tiba tumbang. Dalam nama Yesus, Bang. Kan lucu. Aku kan yang nggak masuk akalku kan, tiba-tiba kok bisa gitu kan? Tadinya duduk naik ke mimbar langsung, gitu kan? Kok bisa gitu ya? Nggak masuk akal. Bang Greg noise. Oh iya. Itu yang nggak habis pikir aku. Makanya waktu dibilang roh jahat yang ditangkap itu kan, masuk akal juga ya. Jangan-jangan ada yang bermain itu, elitnya itu dengan roh-roh najis gitu lah ya kan? Tapi mungkin sebagian ada yang beneran. Tapi nggak ngerti lah, nggak ngerti aku maksudnya Roh Kudus berbahasa sikaran laba-laba apa maksudnya gitu kan? Memang ya. Kita ini bisa dirasuki. Muslim pun bisa. Ketika kita dalam keadaan contoh melamun, pikiran itu kosong, memang dimasuki. Nah, mereka ini seperti terhipnotis. Betul. Betul kan? Iyalah. Mereka fokuskan betul. Kadang gini, mereka ingin itu bertemu dengan Yesus. Jadi mereka fokuskan. Mereka kosongkan pikiran mereka. Masuklah jin itu. Betul. Akhirnya sikaraba-raba. Pertama pelan. Sikaraba-raba. Serahkan semua kepada Yesus, Tuhan kita. Mulailah. Serahkan semua. Mulai. Sampai bilang, ya Allah, ya Robi, seandainya saya ingat seperti itu, sungguh memang kebotolan yang saya hadapi. Botol. Itulah gunanya ya, pengalamanku jadinya itu kan. Itulah gunanya kita harus back to Bible. Ada nggak itu di Alkitab? Nggak pernah kutemukan di Alkitab ada kisah begitu. Katanya. Nggak ada itu. Katanya hanya roh itu, katanya hanya Roh Hanya Kudus mereka yang yang bisa. Bagaimana kita mau tanya Roh Kudus apa artinya itu ya? Ya tingkat kekudusannya katanya udah melebihi rata-rata. Ya makanya bisa. Aduh, pikirku orangnya ini. Hanya mengandalkan euforia itu kan. Orang yang euforia lah yang bisanya ini. Jadi kau di situ gerejamu. Ya kan dulu kan ya pelesir aja gereja ini, gereja itu. Tapi ujung-ujungnya KKBP juga lah, KKBP juga yang betul pikirku gitu. Walaupun santai bawaannya. HKBP itu kan langsung dari apa dia? Liturginya kan sudah langsung terkoordinasi. Iya kan? Kalau karismatik ini kan penyembahannya itu kan kayak bebas ya kan? Lagu-lagu bebas diambil apa mau temanya. Tapi kebanyakan karismatik itu ya, itu selalu bertemakan tentang berkat. Berkat apa? Kesejahteraan ya kan? Iya, makanya karismatik itu kan teologi kemakmuran salah satu istilahnya. denom yang dibilang berduit, kaya. Iya. Kaya. Kalau kita miskin bilang kita nggak diberkati. Jadi harus tampang kaya lah kita terus. Tangutang. Iya, naik Bang Jai, coba jelaskan sama si Otak. Dari tadi apa Kristen ini ajarannya kok tolong dulu ajaran sikaraba-raba? kami Bang Jai biar bisa kayak gitu sikaraba-raba. Dalam 1 detik bisa jadi mode apa? Kemasukan roh apa itu? Entah tahu roh apa itu. Roh apa itu ya? Iya, nggak pernah dibilang itu Roh Kudus. Nggak pernah aku bilang itu Roh Kudus. Masih kontroversi itu sama aku. Yang kudus itu yang seperti apa sih? Ya like. Assalamualaikum. Ini siapa nih Bang Greg?
Oh, Palestina. Ya ukhti, لو سمحت بعدين في الليل فقط تأتي مرة ثانية. يعني الآن عندنا سنتشاور بين كريستيان وبين الإسلام. كيف؟ بعدين في الليل. apa dia bilang? Ini mau biasa sedekah impak. Oke. Biar nggak sampai mengganggu kita diskusi dulu. Kayak badin ya, lepas tadi. Nggak apa Bunda ya, sambil Iya, ini. berikan dia waktu, ya berikan waktu. Siap. Jangan kasih mawar ya, jangan kasih mawar. Waalaikumsalam Kasih seperti warahmatullahi kopi wabarakatuh. atau yang lain. Waalaikumsalam Bang Andi. Jangan kasih mawar, tidak akan bisa ditukar mawar. Oke, silakan OTN yang lain ingin bergabung, kami persilahkan. Ya silakan kalau mau apa ya, mau bersedekah. Kayaknya harus panasin. Oke, silakan bagi Kristen-Kristen yang di bawah, kami persilahkan naik ke atas. Di sini kita punya Bunda Gembala ya, yang siap mengembala untuk kalian gratis tanpa ada perpuluhan ya. Silakan naik. Anda ingin bertanya kepada Bunda Gembala silakan. Atau ingin diskusi silakan. Yang penting Anda punya literasi tentang kekristenan. Ya benar. Bunda Nora, iya, Heaven of King. Naik, ini Heaven of King ini siapa? Siapa Bunda Gembala? Nora Aritona. Oke, klub. Kulub. Bah. Ya, selamat pagi menjelang siang. Oke, siang. Pagi menjelang siang. Oke. Islam Kristen, Bang? Lanjut aja, Bang. Kenapa? Lanjut aja, ada yang ditanyakan. Enggak, Abang Islam apa Kristen, Bang? Saya Islam. Oh, Islam. Kenapa enggak salam, Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan? Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ada itu, Abang. Ada saran aja, Bang. Apa itu sarannya? Janganlah kau membunuh manusia. Membunuh manusia itu bukan soal fisik, tapi soal ucapan. Tidak boleh, Bang. Oh, Anda tahu nggak ya? Anda bisa nggak DM kita? Nggak usah di tempat umum. Bisa nggak? Anda menasihatin orang tapi di tempat Maksudnya umum. bagaimana? Ya, itu aja, Bang. Janganlah kau Maksudnya bagaimana? Janganlah kau membunuh manusia. Itu bukan soal membunuh lewat benda, tapi lewat ucapan. Anda nggak dalil. Saya minta dalilnya coba. Saya minta data dalilnya. Bunuh manusia apa nih? Membunuh manusia itu soal ucapan juga, itu ibaratnya membunuh hatinya itu tidak boleh, Abang. Siapa yang membunuh abang terbunuh hati abang? Enggak, saya biasa aja. Ah, terus abang membilangkan siapa saya? Enggak, itu apa namanya, saya membagi sharing aja. Oh, kalau sharing itu bang, setidaknya abang membuat suatu seperti contoh gitu loh bang, gitu ya bang ya, oke? Ya, Oke, terima kasih bang. Ada lagi yang mau disampaikan? tidak ada. Oke. Hello host, selamat siang. Ya, Ya. Ya, selamat siang Bang Edos. Islam Yeay. Kristen Bang. Salam kenal. Kristen. Ini Oh, ya. begini, aku mau silakan. sarankan, kalau boleh judulnya gini jangan dipakai. Ini kan agama orang, jangan dibahas-bahas. Kenapa kalian tidak bahas kitab kalian sendiri kok bahas
agama orang. Itu gimana itu kira-kira? Jangan ketawa, bro. Ada lagi yang mau Jangan disampaikan, ketawa. Bang? Iya, saya Ada lagi. sampaikan ini, saya protes keras. Masa kalian tidak mau bahas agama kalian, kok bahas agama orang? Ya, ada lagi yang mau disampaikan, Bang? Ah, kamu. Kenapa, Open Bang? cam yuk. Ada lagi yang mau Kenapa tidak bahas agama kalian, kok bahas agama orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Abang ada lagi yang sampaikan, Waalaikumsalam Bang? warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Brother, brother Adolf, brother Adolf. Waalaikumsalam. Okay, I have a 2 point. Number one, okay, number one. Kami tidak mengusik agama kalian kalau agama kalian tidak mengusik agama kami. Yang kedua, ya, di sini room education. Ya, di sini kami memberikan Apapun pelajaran alasannya pengajaran. tidak bisa dibenarkan, bro. Oh, tidak bisa Apapun dibenarkan alasannya karena tidak itu. bisa dibenarkan. Karena Jangan cerita itu pandai. kepicikannya pikiran Jangan kamu. cerita pandai. Di Tidak dunia bisa seperti ini yang itu. pandai itu siapa? Aku tanya. Yang kuasai dunia ini siapa? Yang pandai itu Jangan orang yang ngomong belajar. pandai. Kalau kau tanya di dunia ini siapa orang yang pandai? Orang yang belajar dan orang yang mengajarkan pengetahuan. Iya, dari kaum mana? Bang Asran nggak gitu. Di dunia ini siapa yang pandai? Menurut saya, di dunia ini yang paling pandai, paling pintar, paling ganteng, paling caem, itu hanyalah gondrong saya. Masya Allah. Itu jawaban bodoh. Itu jawaban bodoh. Bunda Nora. Jawaban bodoh. Bunda jangan bilang gondrong, asal lagi gondrong loh, Bunda. Jawaban Asal bodoh. jadi ngerasa, Bunda. Biar digunting rambutmu panjang kayak cewek. Otak seperti kalian ini tidak dipakai. Saya Nanti kalau disebut terpakati otak semua. baru lagi, Om Sran. Enggak cerdas kalian. Kecil Gimana, kalian. Ya Bang, gimana Bang Otak Edros? seperti kalian ini saya taruh di telapak kaki. Enggak cerdas. Memang jelas kok. Kalau kalian cerdas itu tidak bisa. Aduh, ini gimana nih orang. Oke, Masa Bunda boleh bahasa nggak? agama Bunda orang dia bilang kan cerdas. Hei, Bunda, dia kan bilang kayak gitu, Bunda. Boleh nggak, Panas. Bunda, kita kasih persoalan daripada agama dia sendiri, Bunda? Boleh nggak, Bunda? Bu, Kan dia ini bilang dia kok bilang cerdas. Oke. Ini Okay, otak I kayak have gini one question for cuma you. cerita Okay, busuknya listen orang. me. Okay, listen me. Hey, I have kalau one orang yang question for cerdas you. itu bikin Okay? pesawat, bikin WhatsApp, bikin HP, itu orang cerdas. Bukan kumpul-kumpul mau cerita busuknya Hey. orang. Bang Greg, coba dibesarin aja. Emang udah Seperti busuk ini kamu, kok udah bilang busuk. cerdas. Hei, saya taruh telapak kaki kalian. Bodoh semua. jangan. Oke. Ados. Orang yang cerdas, yang bisa membuat pesawat. Sudah kamu udah cerdas, Ya, kamu dia goblok. bikin anak, bikin Bodoh apa. kamu. Tapi kamu nggak Kamu tahu kecerdasan yang bisa dilakukan oleh gondrong saya. Tidak ada yang bisa menandingi besarnya sempaknya. Bunda. Bunda, Asran punya pertanyaan nih, Bunda. Ya kan katanya tadi dia cerdas gitu, Bunda ya. Gimana sih cara menafsirkan ayat ini, Mau nggak Bunda? tanya Bunda. cerdas apa dia? Cerdas makan babi. Coba dong Bapak yang cerdas. Coba jelaskan kepada saya ayat Lukas 14 ayat 26. Coba dijelaskan dulu. Biar saya bacakan ya. Oh, jangan, Bunda. Kenapa? Jangan bahaya. Karena nanti dia bilang itu adalah kiasan. Oh, kiasan kan? Apa cerdasnya? Bunda, Asran cosplay jadi gondrong ya, Bunda? Tengok dulu. Asran. Dia bilang Iya. kalian itu di bawah telapak kaki saya. Iya. Membuka mute saja dia tidak bisa. Selamat pagi. 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 Aku jijik kali ngomong kayak gini. Selamat pagi. Pagi, Aku jadi Kakak teringat Nora. waktu dengan kampung Genjer yang keluar. Bunda, Asran cosplay jadi ini loh, Bunda. Jadi apa? Jadi gondrong. Gondrong kan seperti ini cara berbicara. Bibir kau, jangan kau menyamakan gondrong saya ya. Jangan kalian menyebut nama gondrong dengan sembarangan. Sebab dia masih dinyangkut di tiang listrik. Dalam keadaan dia disempak. Kirain masih di kuburan, Bunda.
Bunda, soalnya Asran lagi gondrong sekarang muda, makanya Asran berusaha untuk menjadi seperti Asran, jangan. Nanti kau jadi, Asran, kalau kau gondrong, ya kan, terus kau sempat maling, ya kan, kalau maling jangan kau, lah Asran, Bunda. Bunda jangan ngomong kayak gitu takut Asran. enggak, begini, kalau kau jadi sempat begal, kau ditampar, dicambuk, diludahin, bonyok mukamu, bahkan kau diikat. Disalib. Enggak, jangan. Terus kau tidak bersempak, bahaya. Ngeri lah Bunda. Iyalah. Kalau kau Lihatlah sempat kejantananku yang ini sana kekar nih. ini ya. Alhamdulillah. Bunda, Edos. Bunda, Edo. Bunda. Ah. Bunda jujur ya, ini jujur Asran, ini jujur, wallah jujur Asran. Asran takut nih, kalau misalkan Asran yang nganggap seseorang nih guru-guru. Contohnya Bunda udah Asran anggap kayak guru gitu, karena banyak pelajaran yang Asran ambil. Ketika bernarasi hal yang negatif tentang Asran selalu istighfar tuh. Karena apa? Asran percaya al-kalam doa, takutnya benar-benar jadi begitu. Jangan deh. Jangan sampai tak baca. Makanya jangan ngomong gitu. Karena Asran nganggap gini, Bunda Nora itu kan walaupun kita jarang gitu ya, kita jarang kayak berkomunikasi, kita jarang kayak satu komunitas. Tapi Asran nganggap banyak poin yang Asran ambil dari Bunda Nora, banyak pelajaran yang Asran ambil Bunda Nora. Jadi ketika Asran menganggap seseorang itu guru, entah itu guru dalam perspektif yang luas ataupun enggak, Asran takut gitu kalau berkata-kata negatif tentang hal itu, karena Asran percaya. Turun dia. Nggak bisa. Halo Bunda. Oke, Bang Willy. Halo Ya, Bang Willy. Selamat pagi untuk kita semua. Oke, Salam pagi. sejahtera. Siap. Tuhan Yesus Oke, ini memberkati kita punya tema nih. semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya. Yesus memberkati. Kita punya tema nih, oten, Iya, iya, penyesat dan antikristus. Silakan lanjut. Ya. Saya mau bertanya secara umum saja. Saya mau bertanya sama Bunda Nora. Bunda udah berapa lama masuk Islam? Udah 20 tahun. Udah 20 tahun. Bunda sudah baca semua isi Quran? Alhamdulillah belum. Belum ya. Oh, berarti belum menguasai isi Quran tersebut ya. Bukan menguasai, ngapain Al-Quran mau dikuasai? Iya, itu kan pedoman kita beragama tuh Bunda. Nah, banyak Jadi poin-poin. sebelum kita menghina atau kita ngomong orang lain, kita harus menguasai sendiri isi kitab kita toh. Ya. Hadis semua kita harus tahu. Ya. Jadi, Anda mengatakan berarti belum menguasai, tapi poin yang saya ambil dari dalam Al-Quran, ketika saya membaca, banyak di situ petunjuk-petunjuk, pedoman, syariat, akidah, syariat, aturan yang harus dipatuhi oleh manusia yang ditetapkan oleh Allah. Banyak aturan-aturannya, Bang. Bahkan Bang Weli mungkin lupa, Bang Weli. Kenapa abang harus cebok pakai tangan kiri? Makan pakai tangan kanan. Dapat dari mana itu, Bang? 20 tahun juga saya di Kristen, tidak pernah saya mendapatkan di dalam Bible itu Yesus mengajarkan makan pakai tangan kanan, Bang. Dari mana itu, Bang? Tetapi ketika saya membaca suatu riwayat hadis, baginda Rasulullah mengatakan, janganlah engkau memegang kemaluanmu menggunakan tangan kananmu. Berarti apa? Berarti tidak diperbolehkan mencebok menggunakan pakai tangan kanan. Nah, ajaran itu ada. Nah, di dalam Bible, Bang. Gak ada, Bang. Bahkan di dalam Al-Quran itu, Allah sudah menetapkan aturan dalam kita berjima dengan istri kita, dengan suami kita. Diajar, Bang. Kalau nggak diajar, Bang, apa bedanya Abang dengan babi, Bang? Maaf ya, Bang ya. Maaf sekali. Ini kadang mulut saya... Ini bengkak mulut saya ini ditampar saya sama gondrong. Karena suka kali membilangkan anjing. Ya tapi cemana lah. Saya baca di Matius 15 nomor 26 Yesus mengatakan anjing. Jadi ngikut saya. Jadi begitu, Bang. Ya, Bang ya. Di Al-Quran diatur semuanya, Bang. Hukum waris diatur, Bang. Terus bagaimana kau bersikap kepada orang tua diatur, Bang. Jangan kau mengawini ibu-ibumu, saudara-saudara perempuan ayahmu, diatur, Bang. Jangan kau menggauli istrimu dari lubang yang satu itu. Tapi di dalam kekristenan justru heran. Di luar negeri sana menghalalkan yang namanya perkawinan LG tungkik, Bang. Di Islam mana bisa kayak gitu, Bang. Semua, Bang.
Tidak perlu pun saya harus menguasai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, Bang. Tetapi poin di situ ketika saya bertanya kepada guru saya, Bang, ada nggak sih larangan kita tidak boleh, saya tidak boleh digauli waktu saya haid? Oh, ada, Nora. Janganlah engkau menggauli istrimu dalam keadaan haid. Tidak boleh. Oh, terus bagaimana hukum waris? Biar agar adil. Oh, ada, Nora, tertulis di sini. Bagaimana ketika saya diceraikan oleh suami saya dan dia tidak ada merujuk kepada saya, masa iddah saya sudah lewat, boleh nggak saya nikah? Boleh, udah jatuh talak. Tapi ketika sebelum masa iddahmu selesai, dia sudah merujukmu, kamu sudah bisa kembali lagi menjadi istrinya. Ada, Bang, diatur, Bang. Terus bagaimana ketika suami saya ingin berpoligami, dia merasakan dia bisa berlaku adil, ekonominya memumpuni. Oh, silakan, nggak apa-apa. Ada, Bang. Daripada berzina. Terus kalau saya bakbuk sama suami saya, bagaimana ya Allah? Saya tidak ridho kalau saya menjadi apa? Samsak dia. Oh, silakan. Kamu ceraikan saja dia. Sesungguhnya laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Ada diatur semua, Bang. Di dalam Bible ada nggak sih, Bang? Satu saja aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk manusia, agar manusia jangan seperti binatang. Maaf, Bang. Satu aja, tunjukkan sama saya. Jadi begini. Ini saya sudah mengerti Bang, cara. satu aja data, Bang. Saya sudah mengerti cara berpikir Ibu. Ya. Nah, Ibu belajar cuma setengah-setengah. Kenapa saya bilang tidak begitu? belajar setengah, Bang. Jadi 20 tahun begini. sedikit, Bang. Iya. Ya. Untuk menguasai sesuatu Nggak kitab yang namanya menguasai. Al-Quran itu Sekarang begini, harus butuh waktu Kalau yang saya lama. belajarnya 20 tahun saja setengah, tidak cukup. begini, Jadi begini, Bang. secara Abang teori, sebentar. Abang untuk kita menguasai. Abang menuduh saya ini belajar masih setengah. Tunjukkan satu data saja di mana kau tidak boleh kawin sama mak kau. Silakan, Anisaya 23 kami. Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibumu, ibu kandungmu, saudara sepersusuanmu, saudara perempuan dari ayahmu. Itu dilarang, Bang. Banyak. Nah, sekarang satu saja data, karena kau sudah mengatakan menuduh saya masih belajar sedikit. Kau tidak paham, Nora. Kau tidak menguasai Bible sehingga kau seperti itu ngomongmu. Oke, satu data saja di mana saya tidak boleh kawin sama bapak saya. Menurut ajaran Yesus. Silakan. Saya tunggu, buka mute Anda. Kau menuduh saya tadi. 20 tahun saya Kristen, 20 tahun saya Islam. Iya, seperti ini. Sudah dengar suara saya? Begini, Bu. Ya. Cara pandang saya itu seperti ini. Enggak cara pandang, Bang. Enggak cara pandang, Bang. Satu data saja. Begini, Bu. Bang, Anda menuduh Bagaimana saya. kita mau ngomong data seandainya cara pandang Ibu saja salah? Saya minta, Bang, satu data saja. Iya, Satu data iya, seperti saja ini. ajaran di dalam Seperti Kristen. ini. Tidak boleh saya kawin sama bapak saya. Biar saya tahu. Ibu baca, makanya tadi saya bilang, Ibu baca Gimana imamat. saya baca, Bang? Satu data lah, Bang. Ibu baca imamat. Saya mengatakan Imamat bahwa itu Yesus sudah. ada dalam imamat, Bang. Oke, saya baca imamat 18. Oke ya. Kamu imani imamat? Abang imani? Abang imani imamat? Jawab dulu. Makanya saya bilang di Ibu. Jawab dulu. Ibu Abang imani pemikiran imamat? Pemikiran Ibu cuma Abang setengah-setengah imani tentang abang kitab imamat? Ya, tentang oke, kitab saya Ibu saja. Ibu terima. pikir setengah-setengah. Abang imani imamat. Bagaimana Ibu Abang menguasai Islam itu? Dengar, Begitu. Bang. Dengar Bang. dulu, Weli. Dengar, dari Bang. tadi saya dengar. Saya Dari akan tadi saya buka dengar. datanya. Saya akan buka datanya di dalam imamat 18. Abang imani tidak? Abang lakukan? Abang lakukan imamat? Nih saya baca ya. Komitnya yang nggak Imamat bisa. 18. Nyerocos terus kerjanya. Jangan nyerocos Abang lah. imani kan? Abang lakukan kan? Perintah yang di dalam surat imamat, abang lakukan? Saya Katolik, saya lakukan Taurat dan Injil. Oke. Perintah itu saya lakukan. Bacakan. Ya. Ya, saya bacakan. Janganlah kau singkapkan aurat Istri ayahmu. Istri ayahmu, karena iya. dia hak ayahmu. Diam. Ya, Mengenai aurat saudara perempuanmu, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Itu ya. Oke. Abang mengimani imamat. Nah, sekarang ini saya minta. Waktu di dalam imamat 11, ya, inilah yang boleh kamu inilah yang tidak boleh kamu makan, yaitu apa? Yang tidak boleh kamu makan dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah. Unta karena memang memama biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu.
juga pelanduk. Memamah biak berkuku belah haram itu bagimu. Kelinci karena memang memamah biak berkuku belah bagimu. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Pertanyaan saya, adakah saudara Kristen melakukan perintah Tuhan di dalam Imamat 11 nomor 7? Itu seperti ini, Mbak. Enggak, jangan itu Ya. seperti ini. Kamu mengimani Imamat itu seperti hadis. Imamat Dia itu seperti sebentar. hadis. Kamu Dia mengimani ditulis Imamat oleh 18. Imamat Ya, 11 ya, kamu ya. imani enggak? Kamu laksanakan enggak? Enggak, tidak. Tidak. Ya, Imamat tidak. 18 kamu mau laksanakan, Imamat 11 kamu buang. Buang. Apa? Terus enak kali hidup kalian ya? Karena berpikir kita semakin ke depan, Ibu. Berpikir semakin Iya. ke depan, hei. Bukan Inilah bukan yang begini, saya begini. bilang. Yang namanya Ini daging, saya yang bilang namanya kepada daging, kau. yang namanya daging. Dengar. Inilah yang saya bilang. Perintah Tuhan seenaknya saja mereka buang. Kita harus berpikir ke depan. Perintah Tuhan konsisten. Aturan Tuhan konsisten. Beda dengan aturan manusia. Manusia bisa merubah aturan manusia, tetapi manusia tidak bisa merubah aturan Tuhan. Bahkan Yesus saja mengatakan apa? 1 iota titik pun hukum Taurat itu tetap dia lakukan selagi bumi ini belum kiamat. Yesus pelaku hukum Taurat karena Yesus tahu bahwa hukum Taurat yang diberikan pertama kali kepada Nabi Musa itu dari Tuhannya. Halo, Bukan dengar manusia tidak? yang buat. Halo. Gini Bu. Lebih jelek mana makan babi sama mengikuti orang yang mengawini anak usia 9 tahun? Lebih jelek mana? Oke. Lebih jelek mana? Lebih jelek Sekarang mana itu? tunjukkan perintah sama saya di mana Allah mengatakan tidak boleh menikahi anak berumur 9 tahun. Silakan. Kalau diharapkan Makanya Bang, kalian itu selalu berpikir salah, selalu berpikir salah. Kau dengarkan Masa kalian saya anggap baik-baik. benar Kau dengarkan orang yang saya mengawini baik-baik. Kau orang yang dengarkan mengawini saya baik-baik. anak umur 9 Halo, tahun babi, kalian babi. anggap benar, Halo, babi, itu yang dengarkan kalian saya dulu, salahnya babi, di situ. anjing. Dengarkan dulu saya anjing. Iya, Dengarkan dulu saya anjing. Dengarkan saya anjing. Ya, inilah mulut saya. Tapi kan yang mengajarkan saya itu si gondrong. Dengarkan dulu saya anjing. Bahkan di dalam Bible kau saja tidak ada yang namanya syariat pernikahan. Syariat pernikahan tidak ada di dalam Bible kau. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Sejak kapan Yesus menghalalkan pernikahan di dalam Kristen itu dengan pemberkatan di dalam gereja? Gak ada. Syarat Nggak ada, 1 tahun pun boleh itu. 1 tahun pun boleh, Bunda. syarat pernikahan di dalam Islam itu sudah akil balik. Bagaimana ciri perempuan yang akil balik? Sudah menstruasi. Nah, sekarang tunjukkan datanya sama saya. Di mana Allah itu mengharamkan perempuan menikah berumur 9 tahun. Sementara dia sudah akil balik berumur 7 tahun. Di mana? Kau aja nggak bisa menunjukkan. Mengharamkan makan babi, Islam tidak makan babi. Bersunat, Islam bersunat semuanya laki-laki. Terus, di mana diharamkan tidak boleh kawin sama anak perempuan berumur 9 tahun. Sementara dia sudah akil balik, dia sudah menstruasi berumur 7 tahun. ya baik. Terus saya tanya lagi, Allah seperti apa yang mengizinkan? Tunjukkan Allah data seperti sama saya di mana Kristen boleh menikahi umur 15 tahun. Silakan. Allah seperti apa yang mengizinkan manusia nikah anak umur 9 tahun itu? Allah Ya, dari tadi saya mendengarkan apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda katakan nggak ada poinnya. Yang pertama, ketika Anda mengkritisi hadis ini yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menikah dengan Sayyidatul Aisyah, usia Sayyidatul Aisyah 6 tahun. Coba saya minta hadis yang seperti demikian selain daripada Urwah bin Hisham ada nggak? Karena kalau misalkan kita kolerasikan dengan data sejarah nih ya, berbantahan dengan data sejarahnya. Contoh saya bilang, ya, perbandingan usia Sayyidatul Aisyah dengan siapa? Dengan kakak beliau Asma' bin Abu Bakar. Berapa tahun? 10 tahun. Ya, kau dengar ini ya. Ketika kau menuduh nabiku menikah dengan dengan Sayyidatul Aisyah pada usia Sayyidatul Aisyah itu 6 tahun. Ini kau dengar, ini fakta sejarah. Bisa kau googling sendiri. Bisa kau cari literasinya sendiri. Ya, perbedaan usia Aisyah radhiyallahu an dengan Asma' bin Abu Bakar radhiyallahu an itu 10 tahun. Ya.
Sayyidatul Asma' itu wafat tahun ke-73 Hijriah. Oke, usianya berapa? Usianya itu 100 tahun. Berarti apa? Ketika beliau wafat tahun ke-73 Hijriah dalam usia 3 tahun, beliau lahir tahun berapa? 27 Hijriah berarti. Ya, oke? Jika Sayyidatul Aisyah itu lebih muda cuman 10 Ada si tahun, RK beliau komen di sudah- bawah Seran. Ada si RK komen di bawah. Ada? Ada si RK komen di bawah dia. Si RK komen di bawah. Kena Siapa tadi RK? Bunda Nora kena. Si RK yang Siapa itu RK? loh. Si Oten itu. Siapa? Gak kenal Atau ya, RK. Pak? Ya Iya. udah, lanjut. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau semisal Sayyidatul Asma' itu, ya usia beliau itu 10 tahun cuman lebih tua daripada Sayyidatul Aisyah. Beliau itu wafat tahun ke-73 Hijriah. Usia beliau berapa? 100 tahun. Berarti beliau lahir tahun berapa? Kalau misalkan pada usia 100 tahun itu beliau wafat tahun ke-73 Hijriah. Berarti beliau lahir pada 27 Hijriah, sebelum Hijriah, oke? Oke, 27 tahun sebelum Hijriah. Oke, jika Sayyidatul Aisyah itu lebih muda, Seran, udah biarin aja. Nggak bakal terima. Udah itu otak-otaknya framing. Mereka cuma mencari remis aja. Nggak usah. enggak, Asran Biarin gini, aja. ketika dia mengklaim Iya, bahwasanya biarin Rasulullah aja. Nggak usah itu dijelasin. berusia- Udah biarin aja. Oh, Belajar itu bukan sejarah, mencari bro, ya. kebenaran. Bukan mencari kebenaran dia itu. Bukan mencari kebenaran. Cuma framing aja. Namanya juga otak-otak babi B2. Mereka. Kok kena aku yang ya? menikahi anak kecil itu. Iya kena. Ya, Bunda tadi ada kata anjoeng. Tapi katanya Ingat? anti rungkat. Iya berkali-kali kalau mengulang-ulang kena dia. Mengulang-ulang kena. Kalau cuma sekali 2 kali enggak. Tapi kalau di double-doublein kena dia. Kalau gitu pik dang 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 pik dang dang. Bunda ini apa? Kaum larangan adalah perintah ya. Kenapa? Kaum larangan adalah perintah. Coba maksudnya? Larangan adalah perintah. Larangan adalah perintah. Maksudnya? Kan dilarang, tapi kayak diperintah gitu. Dilarang, tapi kayak diperintah. Apa yang dilarang itu yang harus dikerjain. Itu Bunda salah satu kaum itu kan. Nggak paham dia kan? Yang aku nggak sukanya lebih baik mana? Mengharamkan makan pig atau mengawini? Kan coba lah, nggak nyambung. Sejak kapan perkawinan itu mengawini anak usia 9 tahun itu haram hukumnya? Iya juga. Dan juga itu kan udah beda apa? Udah kita nggak bisa menyamakan gitu ya. Mengkolerasikan bahwasanya masa dulu dan masa sekarang itu tidak bisa disamakan kan gitu. Ya dulu kita lihat neneknya aja nikah usia berapa kan gitu. Nggak usah 1400 tahun yang lalu neneknya nikah usia berapa kan gitu. Ya, betul. Kita nggak bisa menyamakan konteks sekarang dengan konteks dulu. Kalau konteks sekarang masa pertumbuhan ya orang ya seperti yang kita lihat sekarang, tapi berbeda dengan konteks dulu. Orang-orang itu lebih menekankan syariah kayak gitu. Orang-orang itu lebih kayak daripada mereka itu berzina nanti pas udah pas udah lajang, pas udah gadis berzina mending dinikahin kan gitu konteksnya orang dulu. Kan? Kita lihat Kartini, RA Kartini, berapa usia beliau dipingit? Usia belia. Ada yang mempersoalkan? Enggak ada. Karena apa? Takut. Itu apa? Itu merupakan salah satu pahlawan nasional. Kenapa? Apa hak kalian oten-oten menyoalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan gitu. Jangan samakan konteks dulu dan konteks sekarang. Kalau kalian itu orang berpikir yang rasional, pasti kalian tahu bagaimana konteks dulu, bagaimana konteks sekarang. Gak usah jauh-jauh, 1400 tahun yang lalu, lihat aja nenek buyut kalian. Kan gitu ya Bunda ya? Iya. Usia berapa mereka menikah? Itu aja. So simple. This is a simple question, ya. Aku aja kalau bayi saja kalau sudah dijodohkan, kayak sekelas Nabi Muhammad, berharap dalam orok aja, udahlah jodohkan aja saya kan gitu ya kan. Ini loh, sekelas Nabi loh, gantengnya, masya Allah. Siapa sih yang tidak? Tapi ada ya lamaran baginda Rasulullah itu pernah ditolak, ya kan? Ada ceritanya ya. Tahu. Ibu saya umur 12 tahun. Apa? Duit. Untuk apa duit? Mau jajan. Jajan apa kau? Jajan apa dulu? Mau jajan. Ya jajan apa? Ada. ربي حبلي من الصالحين ربي حبلي من الصالحين ربي حبلي من الصالحين
Semoga menjadi anak yang saleh. Insyaallah. Amin. Jajan apa? Ada leto. Adalah itu. Kasih tau lah dulu mama, jajan apa? Hah? Enggak jajan es kan? Enggak. Enggak jajan permen kan? Enggak. Coklat? Hmm, Berpikir kau kan? Kalau coklat berpikir. enggak. Jadi jajan apa dulu? Kasih tahu dulu. Jelas-jelas. Nabati. 2.000 ya? Cukup ya? Iya. Nggak boleh jajan es, nggak boleh jajan permen. Jajan biskuit. Ya, dengar mama. Iya. Nanti sakit tidak sekolah lagi besok. Oke, halo Umi Evi. Halo. Enggak. Turun. Kepencet, turun gimana nih? Nora cuman cari makan ya. Dia live TikTok untuk makan. Gak mampu dia jual untuk kepentingan biar makan. Hah? Apa sih? Begitulah Oten lah Oten. Saya jujur Pernah ya. nggak sekali udah kalian lihat? Saya kasih Ya, tahu Oten. ya. Pernah. Saya oke. Saya terus terang ya. Bang Greg, Asran, Bang Al dengan saudara saya yang ada 590. Saya di sini memang cari duit. Saya butuh koin. Saya cari duit. Gondrong saya nggak bersempak loh. Nggak ada sempaknya. Bunda jujur Bunda jujur Asran belum. Asran sakit hati ngedengar statement yang sebelah pihak seperti itu. Karena nggak pernah sekalipun ya kita lihat Bunda Nora, Bang Greg ataupun siapapun itu apologet Islam yang mengatakan give me a coin, give me a something gitu. Nggak pernah satu kali pun nggak pernah saya lihat. Tapi coba lihat orang Kristen, pendeta bahkan mengatakan hal sedemikian. Kau banget, kan? Pernah nggak lihat yang viral kemarin Bunda? Pendeta minta gift. Ada yang lihat? Yang Ada kan? Ya, Paten. Pernah nggak lihat apologet Islam nih minta gift? Pernah nggak? Kami jangankan mulut kau bisa kami beli. Betul gue bilang. Mulut kau bisa kami beli. Jangan terlalu merendahkan kami. Kami di sini bukan tempat. Asran, kenapa? Yuk. Kenapa saudara Muslim ini tidak perlu minta koin tapi dikasih koin? Karena saudara-saudara kita ini semua kaya. Masya Allah, Allahumma salli wa sallim. Amin, Allahumma amin. Allah as-sami'ul kalam wa du'a. Amin. Ketika mereka menyupport kita dengan gift, kita harus memberkati. Tapi begini ya, saudara-saudara ya, saudara yang koin di bawah 100 itu pemberkatannya di dalam hati.